Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 diseminasi modul 1.4, yaitu pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Berikut rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu, yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Gerang 3 beserta seluruh guru dan karyawan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat-Nya pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Siti Julia SPD SD CGP Angkatan 11 Kota Magelang. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Untuk membersihkan waktu, marilah kita awali kegiatan kita di siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada petugas disilakan. Selanjutnya sambutan Kepala SD Negeri Gerang 3 pada Bapak Bambang, disilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya dipertemukan di tanggal 20 Agustus 2024. Terima kasih Bapak Ibu Guru serta karyawan untuk kesempatan kali ini menghadiri diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Siti Julia SPD SD CGP Angkatan 11 Kota Magelang. Bapak Ibu, untuk
biar tetap semangat. Mari kita tepuk semangat seperti anak-anak ya. Masih ingat ya? Ya. Tapi yang sederhana saja. Tepuk semangat. Ya. Semangat. Sebenarnya kalau sambil loncat tapi karena sudah siang ya. Nanti tempat duduknya. Nanti lapar. Ya. Nah, di sini Bu Yuli akan memberikan paparan tentang budaya positif. Bahwa budaya positif itu nanti apa? Kira-kira yang akan disampaikan supaya nanti bisa memberikan dampak terhadap Bapak Ibu guru serta karyawan di sini, bisa menambah wawasan, bisa menambah kebersamaan, apa yang menjadi titik esensinya nanti budaya positif dari Bu Yuli. Mungkin tidak berlama-lama karena mempersingkat waktu, cukup ini saja. Semoga dari paparan nanti Bu Yuli bisa bermanfaat bagi kita semua dan terutama untuk sekolah kita tercinta. Terima kasih atas waktunya. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mbak atas sambutannya. Kita telah sampai pada acara yang sudah dinanti, acara intinya yaitu pemaparan dari Bu Yuli menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kepada Bu Yuli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Desi yang telah menuntun acara kita di siang hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Bambang yang telah memberikan sambutannya dan juga tentunya kita sudah bersemangat karena tadi sudah diajak Pak Bambang untuk bertepuk tangan semangat seperti anak-anak didik kita. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini nanti betul-betul bisa bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita tercinta ini. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan budaya positif ini? Nah, dapat Bapak Ibu lihat di sini, budaya positif yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, mencipta, dan bertindak sehingga murid bisa mandiri dan bertanggung jawab. Konsep dari inti budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Di sini nanti kita akan melakukan pembelajaran yang betul-betul pembelajaran tersebut berpihak pada peserta didik dan menyenangkan. Kemudian apa yang kita lakukan di sekolah ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan
mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian materi yang selanjutnya, miskonsepsi tentang posisi kontrol guru. Mungkin sebelum saya mempelajari modul yang ada di CGP ini, posisi kontrol kita itu, terutama saya, itu sering tidak memahami bagaimana sih sebenarnya kita mengkontrol siswa agar mereka berperilaku dengan baik. Nah, sebelumnya terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di situ ada ilusi guru mengontrol murid bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa murid itu agar berperilaku sesuai dengan keinginan kita. Jadi intinya dulu itu saya berpikir seperti ini. Wah, pokoknya murid ini harus manut dengan bu gurunya, harus sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Dia harus manut aturan-aturan yang telah ada di sekolah. Itu miskonsepsinya. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi miskonsepsi tadi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa peserta didik kita sesuai dengan aturan kita. Nah, realitas kebutuhan kita itu sama. Nah, sebenarnya yang betul di teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya, gambaran yang berbeda itu seperti ini. Dalam mempersepsikan sesuatu yang kita lihat, mungkin kita melihat tumbuhan itu warnanya hijau. Terus ada yang berpikir gini, oh tumbuhan itu subur, dia bisa berbuah. Tapi ada orang yang berpikir beda, oh tumbuhan itu dia kalau besar bisa istilahnya nanti memberikan kesejukan, keindahan. Jadi pemikiran antara orang yang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa menyamakan orang itu dengan kita. Jadi apa yang mereka pikirkan itu tidak sama dengan yang kita pikirkan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Meskipun dia itu berbuat misalnya yang merugikan orang lain, itu dia pasti punya tujuan tertentu kenapa dia berbuat seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa ini sudah ya yang saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, di teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang disiplin positif. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal disiplin yang dimaksud lebih dari sekedar kepatuhan. Akan tetapi tanggung jawab yang berasal dari dalam diri seseorang. Nah, itu adalah maknanya disiplin. Kemudian disiplin positif itu apa? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan
murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang saling menghormati tanpa imbalan atau hukuman. Jadi menyadarkan peserta didik itu untuk melakukan tindakan menjalankan disiplin tersebut tidak karena kontrol dari orang lain, tidak karena mendapat imbalan, tidak karena mendapat hukuman, tidak karena mendapat teguran, tapi betul-betul kesadaran dari dirinya untuk bertanggung jawab. Kemudian kita sebagai guru atau pendidik itu bertujuan menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti tadi yang saya katakan bahwa kita berharap nanti murid-murid kita itu tidak lagi termotivasi dari faktor eksternal, tapi betul-betul dari faktor dirinya, bahwa dirinya itu sadar apa yang dia lakukan agar bertanggung jawab terhadap akibat apapun yang diperbuat. Nah, kemudian ini tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, kita bisa melihat nilai kebajikan tersebut dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ini ada nilai-nilai kebajikan yang berasal dari IBO atau program PYP. IBO ini adalah sebuah organisasi yang berpusat di Jenewa, Swiss, yang organisasi ini bertujuan untuk membentuk peserta didik agar dia memiliki karakter yang baik, kemudian membentuk kemandirian, juga nanti bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disampaikan oleh IBO diantaranya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Sekarang kita akan berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia, tentunya kita punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, ini ada hubungannya dengan tadi seseorang yang melakukan tindakan yang sebenarnya itu merupakan hal yang tidak baik. Nah, biasanya mereka melakukan tindakan tersebut tujuannya adalah untuk memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar manusia ini. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut, manusia atau seseorang memang harus melakukan tindakan-tindakan tertentu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu dengan apa? Apa yang kita perlukan untuk bertahan hidup ini? Yang pertama, makan, betul sekali yang disampaikan Pak MT. Kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, ini kebutuhan yang kedua. Kasih sayang dan rasa diterima. Adakah dari Bapak Ibu guru yang tidak membutuhkan kasih sayang? Tapi jangan salah ya Bu, kasih sayangnya nanti jangan mengharapkan kasih sayang dari yang berbeda.
yang tidak sesuai. Nah, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kita sebagai manusia tentunya tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bersosialisasi dengan orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan itu hubungannya dengan apa? Dengan harga diri, pencapaian kompeten, diakui, dihormati, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian yang kebutuhan keempat, kebebasan, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini biasanya hubungannya dengan kita ingin mengendalikan orang lain. Contohnya begini, kalau kita sebagai guru yang mengendalikan murid, bagaimana kita bisa mengendalikan murid itu agar sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita. Yang terakhir yaitu kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kalau kita sebagai orang dewasa kira-kira masih perlu bermain tidak Bapak Ibu? Masih ya untuk refresh. Bu Desi masih perlu bermain? Sangat. Kira-kira kalau permainan untuk orang dewasa itu apa Bapak Ibu? Poli. Nah, betul sekali, poli ya. Seperti yang sekarang sedang kita laksanakan ya. Meskipun dengan tubuh yang sempoyongan dan jadi sesudah melaksanakan poli pijetan ya Bapak Ibu. Nah, tapi tentunya itu membuat kita bisa bahagia. Bahagia betul Bapak Ibu? Sangat bahagia. Sayang saya tidak bisa ikut karena sebenarnya saya pengen ikut, tapi karena tangan saya sakit, pengen ikut biar bisa tertawa-tawa, bisa bahagia, jadi tidak bisa ikut. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, untuk memenuhi 5 dasar kebutuhan manusia itu tentunya harus dengan berbagai cara. Tapi di sini diharapkan nanti caranya adalah dengan cara yang baik dan positif. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini berasal dari motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Nah, motivasi ekstrinsik ini contohnya apa yang mereka lakukan adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti kalau anak-anak datang pagi-pagi, kadang mereka itu bukan karena sudah sadar sudah tanggung jawab, tapi karena takut nanti tidak nyaman ataupun mendapat hukuman. Kemudian ada lagi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Kira-kira kalau kita masih ada unsur seperti itu tidak Bapak Ibu kalau mau melakukan sesuatu? Ada nih. Ada manusiawi Pak kalau ada. Saya pun juga melakukan sesuatu itu pasti dengan harapan tertentu, ingin mendapatkan sesuatu. Nah, kemudian ini yang motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Nah, kalau kita sudah mempunyai motivasi intrinsik, tentunya nanti hasilnya itu akan lebih baik, karena kita tidak perlu lagi mengharapkan atau menghindari sesuatu yang tidak nyaman ataupun menghindari sesuatu yang nanti bila tidak melakukan hal tersebut kita akan mendapat hukuman, atau kita tidak lagi mengharapkan imbalan dari siapapun, tapi kita
melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ini. Kemudian ada beberapa motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi hukuman. Kemudian ada konsekuensi dan restitusi. Nah, contoh dari motivasi perilaku ini yang hukuman yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi itu karena tindakannya sudah terencana atau disepakati sesuai aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi meskipun sudah disepakati bersama, sudah ibaratnya sudah setuju untuk dilakukan sebuah aturan, itu murid tetap merasa tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, selalu mengawasi apakah murid tersebut sudah melakukan kesepakatan tersebut ataukah murid tersebut melanggarnya. Kemudian restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, itu yang disebut restitusi. Nah, kita sebagai guru itu berada di 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol apakah yang ada untuk kita? Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, untuk kelima posisi kontrol ini saya akan sharing dengan Bapak Ibu guru. Kalau menurut Bapak Ibu guru, kita berada di posisi mana? MD coba mau menjawab. Kita sebagai posisi guru itu berada di posisi mana? Bu Rani, menurut pendapat Bapak Ibu guru, kita itu berada di posisi mana sekarang ini, yang sekarang kita jalankan ini? Manajer. Bu Rani mengatakan kita sudah berada di posisi manajer. Kalau Bu Urin sudah di posisi mana? Teman, ya, teman, Pak MT teman. Kemudian kalau Bu Desi, kita posisi di mana Bu Desi? Teman, ya. Kan Bisida? Manajer. Kalau Bu Nana sudah posisi? Harusnya manajer, tetapi kadang teman, kadang pemantau. Manajer susah sih. Oke Bapak Ibu. Idealnya manajer. Ya, betul benar. Idealnya kita sebagai guru itu berada di posisi manajer. Tapi untuk kita berada di posisi manajer itu memang mungkin sulit ya. Mungkin kita sudah sering berada di posisi teman, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau. Tapi kalau penghukum itu insya Allah kita tidak nih Bapak Ibu. Kita sudah tidak melakukannya, kita sudah tidak berada di posisi penghukum. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi guru. Nah, ini ada contoh kasus. Murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ini ada posisi hukuman, membuat rasa bersalah, dan posisi teman. Nah, ini contoh kalimatnya. Kalau kita sebagai penghukum, apabila murid kita tidak mengerjakan tugas yang kita lakukan, berdiri di depan kelas dengan memegang telinga. Itu posisi menghukum. Sepertinya sudah tidak nih Bapak Ibu. Ya, tidak lagi betul. Kita sudah tidak lagi melakukan posisi tersebut. Kemudian membuat merasa bersalah. Nah, ini contoh kalimatnya.
Berapa kali ibu bilang, berapa kali ibu mengingatkanmu, kamu selalu saja membuat bapak ibu kecewa. Nah, di situ ada posisi ini, Bu. Membuat murid tadi merasa bersalah, atau jadi merasa bersalah. Nah, betul. Jadi aku kok jadi mengecewakan Bu Guru ya, seperti itu. Kemudian posisi teman. Nah, ini salah. Ayo, gitu ya Pak MD ya. Nah, ini ada. Ayo dong, tugasnya dikerjakan. Tolong bantu ibu sekali ini saja ya, lain kali jangan seperti ini, gitu. Nah, itu kita merangkul ya, merangkul peserta didik itu sebagai teman. Kemudian bagaimana contohnya sikap kita di posisi kontrol berikutnya. Nah, ini contoh posisi kontrol apabila kita sebagai pemantau. Nah, ini kasusnya masih sama. Murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Sebagai guru, kita berada di posisi pemantau, maka kita akan melakukan ini. Kalimat seperti ini contohnya. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang kerjakan tugasmu dan dikumpulkan. Jadi di situ sifatnya kita hanya mengingatkan apa yang menjadi kesepakatan, kemudian apa yang tindakan berikutnya. Kemudian, nah ini yang disampaikan oleh Bu Nana tadi, betul sekali bahwa kita sebagai guru itu harus bisa menjadi seorang manajer. Nah, kalimatnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, keyakinan kelas mana yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Jadi kita tidak menghakimi, tidak memerintah, tapi kita mengajak berdialog dengan siswa agar siswa tersebut sadar apa kesalahannya, kemudian juga mencari solusi bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ini Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan. Kita akan mencoba ini posisi kita di mana. Ada yang mau membantu saya untuk membacakan? Bu Yida, monggo dibacakan. Saya kecewa saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, begitu ya Bu Guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalau kalimat seperti itu, kita berada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak mau menuruti apa yang Bu Guru sampaikan. Pembuat merasa bersalah. Coba, betul tidak posisi tersebut? Betul sekali, tepuk tangan. Tepuk salut dulu ya, biar semangat. Tepuk salut, 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 salut. Terima kasih. Kemudian ini masih ada. Nah, sekarang Bu Desi coba dibantu bagaimana ini ada pernyataan seperti ini. Kamu sering datang terlambat. Sekarang keliling lapangan 2 kali. Nek Bu Desi itu nggak bisa ya, memang orangnya halus lemah lembut. Nah, berbeda kalau mungkin dengan saya. Kamu sering datang terlambat, sekarang keliling lapangan 2 kali. Nah, seperti itu ya. Kalau Bu Desi meskipun itu kalimatnya menghukum tapi tetap masih lemah lembut. Kira-kira kalau ini kalimat seperti itu, kita berada di posisi mana Bapak Ibu? Penghukum, betul. Karena mengelilingi lapangan berarti itu adalah sebuah hukuman untuk murid kita. Nah, ini masih ada lagi kalimat contoh. Bu Rami bisa dibacakan? Kira-kira
Bagaimana kamu akan mencari solusi untuk masalah ini? Nah, ini benar-benar berguru di halus. Nah, kira-kira bagaimana kamu akan mencari solusi untuk masalah ini? Berada di posisi mana kita kalau menggunakan kalimat seperti ini? Manajer. Betul. Bagus sekali. Kemudian masih ada lagi ini. Bisa dibantu Bu Ulin untuk membacakannya. Ayolah kerjakan tugasmu demi Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Apa tadi? Ayolah kerjakan tugasmu demi Bapak Ibu. Posisi teman. Nah, kita memperlakukan murid pada posisi kontrol sebagai teman. Ya. Nah, betul sekali. Nah, ini masih ada lagi. Pak Dwi. Ya. Itu juga apa? Nggak kelihatan. Kamu datang terlambat. Kamu datang terlambat. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi bila terlambat? Posisi kontrol apakah kita? Apakah kamu? Kamu Apabila terlambat, gimana? Posisi di mana? posisi kontrol berbagai Posisi kontrol apa? Kalau seperti itu kalimatnya. Pemantau. Pemantau. Coba kita lihat. Benarkah kalau kalimat tersebut merupakan kalimat yang posisi kontrol pemantau? Ya, betul sekali Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya. Kita akan berbicara tentang keyakinan kelas. Nah, untuk membentuk budaya positif, kita harus salah satunya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami dan disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas ikut terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas melalui diskusi. Nah, Bapak Ibu, cara membuat keyakinan kelas itu kan sebelumnya kita akan membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Kita saat membuat kesepakatan kelas itu harus melibatkan peserta didik. Kita menggali apa sih yang diinginkan peserta didik di kelas kita itu bisa dengan berbagai cara. Kalau mungkin di kelas tinggi karena sudah bisa menulis dan tentunya sudah lancar, sudah bisa berpikir kritis juga, itu bisa dengan menuliskannya kemudian di papan tulis atau di papan plano, kemudian nanti didiskusikan. Nah, kalau di kelas rendah seperti di kelas 1 dan kelas 2, kita bisa menggunakan pertanyaan pemantik dulu, misalnya dengan apa yang tidak disenangi, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, kita bantu untuk menuliskannya. Kita tuliskan di papan tulis ataupun di sticky note, nanti kita tempel. Setiap anak dilibatkan, ditanya. Kalau kelas 1, kelas 2 kan belum bisa untuk mengungkapkan, dia kita tanyakan apa yang menjadi keinginannya. Kemudian kita membimbing, kemudian kita mungkin kalau masih ada kalimat-kalimat negatif, kalau misalnya tidak boleh datang terlambat. Nah, kita bisa mengganti dengan kalimat positif, misalnya datang lebih awal atau datang tepat waktu. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, untuk membuat keyakinan kelas kita bisa
mengubahnya menjadi kalimat positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itulah yang disebut keyakinan kelas, yaitu tadi bikin kesepakatan dulu, kemudian diubah menjadi kalimat positif, kemudian diubah lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, ini kita sekarang akan berbicara tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa sih? Saya juga baru mendapatkan ini, Bapak Ibu. Dulu saya tidak, kalau kita ada sesuatu permasalahan dengan peserta didik, tentunya kita akan mengatasi dengan cara kita. Nah, sebenarnya yang kita lakukan itu sudah merupakan bagian dari teori segitiga restitusi ini, tapi kita belum menyadarinya. Kita sudah mungkin setiap hari melakukannya, tapi kita tidak tahu kalau yang kita lakukan tersebut adalah merupakan kegiatan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru dengan murid agar dapat menjadikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, biasanya kita kalau ada murid yang melanggar atau melakukan kesalahan, misalnya kalau di tempat kita itu kan hampir tiap hari anak ejek-ejekan deh, kemudian berkelahi. Tentunya kita akan menyelesaikan masalah tersebut dengan berdialog dengan anak terlebih dahulu. Nah, itu sebenarnya kita sudah melakukan kegiatan segitiga restitusi, tapi kita belum mengetahui bahwa yang kita lakukan itu adalah kegiatan ini menggunakan segitiga restitusi. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk ini menyelesaikan persoalan atau membimbing murid dengan segitiga restitusi ini? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, langkahnya seperti apa sih menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan kelas? Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini ada beberapa contoh kalimatnya. Kalau kita mau melakukan tindakan dengan langkah segitiga restitusi, yang pertama itu bisa menstabilkan identitas dengan beberapa kalimat seperti ini. Berbuat salah itu wajar, Nak. Nah, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, Bapak Ibu juga pernah melakukan seperti itu. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari masalah ini. Nah, jadi apabila ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghakiminya, tapi kita bisa melakukan dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Kita tanyakan dulu, sebenarnya sudah dilakukan nih Bapak Ibu, tapi ini mungkin kita tidak menyadari bahwa itu adalah kegiatan menstabilkan identitas. Nah, kita tanyakan kenapa dia melakukan tindakan seperti itu, kemudian kita pahami latar belakangnya, kenapa dia berbuat seperti itu. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, melakukan validasi ini kita berdasarkan prinsip setiap tindakan berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia tadi, 5 dasar kebutuhan dasar manusia tadi. Kita bisa menggunakan kalimat tanya seperti, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Nah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, lebih baik dari hal ini ya. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini contoh-contoh kalimat
untuk memvalidasi tindakan yang salah dari peserta didik kita. Dengan menggunakan kalimat ini tentunya murid akan merasa nyaman dan dia tidak merasa takut untuk mengungkapkan apa yang menjadi alasannya melakukan tindakan tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, menanyakan keyakinan kelas ini kita berdasarkan pada prinsip teori bahwa kontrol, bahwasannya pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, motivasi dari dalam diri kita. Nah, kita bisa menggunakan kalimat tanya, apa keyakinan kelas kita? Kemudian bisa juga dengan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita bisa menanyakan kepada peserta didik dengan kata-kata yang tidak membuat anak itu takut mengungkapkan apa yang menjadi latar belakang dia melakukan tindakan tertentu. Nah, itulah 3 langkah segitiga restitusi. Nah, ini saya ada contoh untuk penerapan kegiatan segitiga restitusi. Rajin suaranya belum kedengaran nih Bapak Ibu. Ini saya ulangi. Sini duduk sama Bu Yuli di sini. Kemudian Bu Yuli kemarin saat pembelajaran olahraga kita tidak membawa baju tadi ya. Iya Bu Yuli. Kenapa kita tidak membawa baju? Oh ternyata saya tahu. Nah, karena teman-teman yang lain kan juga tidak
itu tadi contoh kegiatan penerapan segitiga restitusi dari kelas saya. Kejadiannya waktu hari Selasa pembelajaran olahraga, kita sudah melakukan kesepakatan bahwa sesudah melakukan kegiatan olahraga itu nanti ganti dengan baju seragam di hari itu. Tetapi Seta tidak membawa baju ganti. Kemudian saya tadi menanyakan menstabilkan identitas, kenapa Seta tidak membawa baju ganti? Dia mengatakan bahwa lupa. Kemudian saya menanyakan lagi, kesepakatan kelas kita mana yang telah dilanggar? Seta sudah menyadari kesalahannya dan mengetahui kesepakatan mana yang tidak dilakukan, yaitu melanggar atau tidak melakukan mandiri dan disiplin. Nah, kemudian saya juga menanyakan bagaimana solusinya untuk mengatasi agar besok tidak lupa lagi untuk membawa baju ganti. Nah, saya menggali dari anak, menanyakan, saya tidak langsung memberikan solusi. Nah, tadi anaknya menjawab bahwa dia akan menyiapkan baju ganti di malam hari agar tidak kelupaan lagi. Nah, itu contoh penerapan segitiga restitusi. Perkenalkan, saya Seta dari kelas 2. Saya merasa senang berdiskusi dengan Bu Yuli. Saya jadi tahu cara agar tidak lupa membawa baju ganti saat pembelajaran olahraga. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih. Testimoni dari siswa D. Kita sudah sampai di bagian terakhir penutup. Nah, nanti sesudah bagian ini selesai, kita akan melakukan tanya jawab. Mungkin ada beberapa hal yang Bapak Ibu Guru mau memberikan masukan kepada saya, atau kita sharing-sharing tentang budaya positif. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga, sekolah, dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Nah, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini adalah yang disampaikan oleh Standar Pendidikan Nasional, bahwa budaya positif itu bertujuan untuk membentuk siswa yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, peduli, dan dia nantinya menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat. Dia selalu berusaha untuk memperoleh ilmu-ilmu baru, hal-hal baru yang dibutuhkan atau yang dia ingin ketahui. Jadi meskipun nanti dia sudah dewasa, sudah tua, itu tetap berusaha memperoleh ilmu pengetahuan. Demikian pemaparan saya tentang budaya positif. Kemudian waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yuli atas ilmunya tadi.
Saya jadi teringat pesan dari Imam Syafi'i, semakin ketika saya mendapatkan ilmu baru, semakin aku tahu kebodohanku. Terima kasih Ibu Yuli. Baik, tadi ada satu yang mengena juga buat saya, bahwa kita sebagai guru, pendidik ya, harus menjadi pendidik yang bisa menciptakan murid yang punya disiplin diri, yang mengacu pada mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Baik, mari kita berikan tepuk salut dulu buat Bu Yuli bersama-sama. Tepuk salut. Selanjutnya monggo bagi yang memberikan saran dan bertanya disilahkan. Orang ini matikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali Bu Yuli akan materi-materi yang disampaikan. Alhamdulillah kita jadi menilai diri sendiri. Saya menilai diri sendiri saya sebagai guru itu bagaimana untuk menghadapi murid supaya murid itu lebih senang berada di sekolah, kemudian dapat berbudaya positif juga di sekolah maupun nanti untuk dibawa ke rumah. Sebenarnya tidak ada yang ingin saya tanyakan. Harus bertanya. Iya. Mungkin kalau di saya, karena saya selama beberapa tahun ini mengajar di kelas tinggi, kalau di kelas tinggi itu mungkin sudah mengerti. Kalau untuk diajak mencari solusi itu dia sudah tahu bagaimana arahnya. Yang ingin saya tanyakan, jika di kelas rendah, sebenarnya kan untuk mencari solusi itu kan kita tidak boleh memberitahu, ya kan? Itu bagaimana trik-triknya supaya anak itu seperti kelas tinggi yuk tahu, oh solusinya saya seperti ini. Apakah kita harus selalu menuntunnya atau bagaimana? Terima kasih. Mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Nana ya, bagaimana trik-trik untuk di kelas rendah, tekniknya agar anak tersebut bisa mencari solusi gitu ya Bu Nana. Kalau di kelas tinggi mungkin anak sudah paham dan dia sudah bisa berpikir ke arah yang lebih istilahnya lebih abstrak deh. Kalau di kelas 1, kelas 2, mungkin di kelas 3 baru mulai gitu Desi untuk bisa berpikir abstrak. Nah, kalau di kelas 1, kelas 2 itu anak memang betul-betul perlu tuntunan Bu Nana. Jadi kita bisa menggunakan pertanyaan pemantik. Kalau misalnya tadi seperti masalah yang tidak memakai seragam itu, bagaimana kalau kamu tidak memakai seragam, bagaimana agar tidak lupa? Kalau untuk tidak lupa itu apa yang harus kamu lakukan? Seperti itu Bu Nana. Kemudian misalnya kita menggunakan kalimat-kalimat yang tidak memberitahukan Bu Nana, tapi pemantik, memicu dia untuk bisa berpikir agar dia nanti bisa, oh berarti aku harus seperti ini, seperti itu Bu Nana. Kalau misalnya untuk menyelesaikan masalah dan dia bisa mencetuskan solusinya itu dari dia sendiri, bukan dari guru. Nah, kemudian kalau misalnya tadi untuk itu kan untuk segitiga restitusi Bu Nana. Tapi kalau misalnya untuk membentuk keyakinan kelas pun kita juga tidak bisa langsung anak-anak ayo tuliskan, karena mungkin kelas 1, 2 itu masih belum lancar membaca dan menulis. Itu kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau misalnya kalau kamu datang terlambat itu apa akibatnya, seperti itu. Terus kita boleh tidak datang terlambat, nah seperti itu. Nah
membantu menuliskan jawaban siswa tersebut di papan tulis, ataupun karena memang apalagi kelas 1 awal Bu Nana, kita pertama itu banyak anak yang mungkin huruf saja belum kenal. Jadi kita dengan pertanyaan, kemudian kita menuliskannya, kita tempelkan, nanti kita kemudian mengulas kembali. Anak kita ajak untuk membaca, meskipun mereka belum bisa, kita bisa menuntun membacakannya dan menirukan. Seperti itu mungkin jawaban saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau menambahkan. Boleh mau menambahkan untuk ini materi yang di kelas rendah? Sudah cukup. Terima kasih Bu Nana, pertanyaannya jawaban saya seperti itu. Mama, jadi menambahkan? Saya mungkin hanya sekilas tadi. Apakah dengan penerapan dari tadi 3 restitusi ya? Segitiga restitusi itu anak-anak termotivasi untuk mengutarakan dari kesalahan atau yang dibuat oleh anak-anak. Ini pertanyaan dari Pak Bambang. Apakah anak-anak itu termotivasi untuk mengakui kesalahannya? Seperti itu Pak. Biasanya nih Pak, kalau kita kan sebelumnya sudah membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Nah, kalau kita menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memantik, yang menggali siswa untuk berpikir, itu mereka nanti akhirnya akan menyadari kesalahannya. Misalnya seperti ini, apa Seta tahu kalau tidak membawa baju ganti itu berarti sudah melanggar atau tidak melaksanakan kesepakatan kelas kita. Nah, dengan pertanyaan tersebut, anak nanti sudah bisa berpikir, oh iya ya, aku kemarin kan kita sudah bareng-bareng buat kesepakatan kelas bersama-sama, sudah kita sepakati kita mau jalankan, tapi aku kok tidak melaksanakannya, seperti itu Pak. Jadi anak kalau kita menggalinya itu dengan kalimat yang tepat, anak tidak merasa terintimidasi, anak merasa nyaman. Mungkin itu kita bisa menggunakan dengan menggabungkan posisi teman tadi Pak. Itu anak nanti akan menceritakannya apa yang dia langgar, kenapa dia melanggar, seperti itu Pak. Ada lagi? Nyali. Mungkin saya agak ketinggalan ya, kalau maaf sebelumnya. Mungkin ini hanya saran saja ya. Mungkin bisa menambahkan untuk lebih memahami dalam saat ada anak yang melanggar, kembali diingatkan untuk mengingatkan kembali bahwa kenapa kok ada kesepakatan kelas seperti ini, contohnya tadi tidak membawa baju ganti, mungkin untuk kesehatan, untuk bau yang harus mengganggu teman lainnya, dan untuk kedisiplinan juga, seperti itu. Itu aja sih tambahannya sedikit. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian untuk tambahannya. Di awal membuat kesepakatan kelas itu kita sudah membimbing ya, membimbing dengan apa yang kamu inginkan, peraturan seperti apa yang membuat kamu nyaman. Itu dilakukan di awal kita membuat keyakinan kelas nanti Bu Dian. Bapak Ibu, saya sudah dikode ini soalnya.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Jadi ilmunya sangat bermanfaat ya, semoga kita bisa melaksanakan dalam tugas kita sehari-hari. Memang berat, sebagai guru itu tugasnya berat, tapi pahalanya luar biasa. Dan Ibu Yuli, terima kasih atas ilmunya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga langkah Bapak Ibu semua untuk rawuh di acara ini dicatat sebagai amal kebaikan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo sini duduk sama Bu Yuli di sini. Iya Bu Yuli. Nah, sekarang Bu Yuli mau bertanya. Kemarin saat pembelajaran olahraga, Zeta tidak membawa baju ganti ya? Iya Bu Yuli. Mengapa Zeta tidak membawa baju ganti? Saya lupa Bu. Oh, ternyata Zeta lupa. Nah, padahal teman-teman yang lain kan juga tidak lupa membawa baju ganti. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya. Zeta kan tahu kalau tidak membawa baju ganti saat pelajaran olahraga dan kemudian memakai baju seragam di hari tersebut, berarti Zeta telah melanggar kesepakatan kelas kita. Iya Bu. Baiklah, kesepakatan kelas yang mana yang Zeta langgar? Disiplin dan bertanggung jawab Bu. Iya, benar. Disiplin dan bertanggung jawab. Nah, Zeta, kesepakatan kelas kita kan sudah membuatnya di awal masuk kelas 2. Nah, agar besok tidak terulang lagi, apa yang akan Zeta lakukan? Saya akan menyiapkan bajunya di malam hari Bu. Oke, bagus. Berarti nanti Zeta akan mempersiapkan peralatan sekolah di malam hari. Nah, tentunya Zeta kan tahu perbedaannya kalau disiapkan di malam hari dan tidak menyiapkannya pagi-pagi. Nah, kalau disiapkan malam hari, tentunya nanti tidak akan ketinggalan. Oke, baiklah. Zeta kan sudah tahu kesalahannya dan mengakui kesalahannya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan besok hal seperti ini tidak terulang lagi ya Zeta. Iya Bu Yuli. Oke, bagus.